Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukmaya Mustari dengan NRP 500-122-1050. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas proyek saya untuk matkul karakterisasi material, yaitu analisis data SEM, TEM, dan FTIR. Di sini saya mengambil judul jurnal atau artikel ini, yaitu Magnetic Properties of Different Phase Iron Oxide Nanoparticles Prepared by Microemulsion Hydrothermal Method. Diterbitkan pada 1 Januari 2025 dan berikut link doi-nya. Latar belakang dari penelitian ini tuh karena nanopartikel sendiri memiliki potensi yang sangat besar, apalagi dengan ukuran 1 hingga 100 nanometer yang memiliki sifat unggul karena dapat menunjukkan sifat listrik, magnetik, serta kimia yang dapat dikontrol. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa material yang akan digunakan yaitu FeO NPS atau nanopartikel dari besi oksida. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mensintesis FeONP dengan berbagai ukuran, bentuk, fase, dan menggunakan metode mikroemulsi hidrotermal. Nah, penelitian ini berfokus untuk pengendalian ukuran partikel dengan tujuan mencapai saturasi magnetisasi yang baik. Dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan karakterisasi berupa SEM, TEM, dan FTIR, namun ada analisis karakterisasi yang lain seperti XRD, EDS, dan XPS. Berikut dari hasil dari SEM pada gambar 1, A dan B merupakan hasil karakterisasi SEM yang menggunakan sampel N2. Sampel N2 sendiri merupakan sampel FeONPS yang disintesis pada suhu 400 derajat Celcius selama 18 jam yang memiliki morfologi berbentuk batang atau rod shape, di mana batang nano ini bervariasi antara 10 nanometer hingga 97 nanometer. Nah, morfologi ini disebabkan karena pertumbuhan anisotropik yang disebabkan juga karena kondisi khusus selama proses sintesis. Lalu pada gambar selanjutnya untuk gambar SEM juga, gambar DEF itu merupakan gambar karakterisasi SEM menggunakan sampel N1 pada sampel N1 yaitu FeONPS yang disintesis pada suhu 200 derajat selama 18 jam, di mana pada sampel ini setelah dikarakterisasi memiliki morfologi berbentuk sferis dan cenderung mengalami penggumpalan atau aglomerasi. Nah, aglomerasi ini dikaitkan dengan energi permukaan yang tinggi dari NPS sferis. Nah, aglomerasi sendiri merupakan fenomena partikel kecil bergabung bersama untuk membentuk agregat yang lebih besar. Lalu untuk karakterisasi TEM sendiri dapat dilihat pada gambar 1C yang merupakan menggunakan sampel N2 yaitu nanopartikel, di mana nanopartikel ini memiliki morfologi berbentuk batang yang memiliki permukaan memanjang, menggambarkan nanopartikel yang jelas dari hasil partikel dari analisis karakterisasi SEM. Nah, jadi TEM sendiri ini mengkonfirmasi bahwa analisis SEM itu sudah benar karena menggambarkan adanya morfologi berbentuk batang. Lalu untuk FTIR sendiri dapat dilihat pada gambar 4 yang menunjukkan intensitas absorpsi sebagai fungsi dari bilangan gelombang. Dalam FTIR ini spektrum menunjukkan pembentukan nanopartikel logam oksida dalam sampel N1 dan N2. Puncak absorpsi spesifik teramati pada frekuensi berikut. Nah, frekuensi 384 dan 460 cm dikaitkan dengan vibrasi regangan FeO, dan pada 721 dan 898 cm dikaitkan dengan vibrasi dari gugus hidroksil OH yang terabsorpsi pada permukaan nanopartikel oksida besi. Lalu pada frekuensi 998 dikaitkan dengan vibrasi dari gugus karbonat CO3 2-. Selanjutnya analisis gambar SEM menggunakan imaji.
saya di sini menggunakan pada analisis SEM pada sampel N1 menggunakan gambar D sebagai berikut, dan hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, pada sampel tersebut, area menunjukkan variasi ukuran yang cukup besar yang menandakan sifat polidispersitas, yaitu ukuran partikel yang berbeda-beda dalam satu sistem. Nah, nilai min, dan max sendiri merupakan nilai intensitas keabuan atau gray value dari partikel. Nah, nilai ini dapat menggambarkan dapat perbedaan ketebalan antar partikel. Lalu angle sendiri atau sudut berkisar antara minus 93,4 derajat hingga 2,4 derajat, mengindikasikan partikel tersebut tersusun secara acak dalam bidang gambar. Lalu untuk length sendiri, yaitu panjang partikel, merupakan sumbu mayor dari elips yang disesuaikan terhadap bentuk partikel. Nah, nilai rata-rata di sini sekitar 385,6, di mana dengan standar deviasinya yaitu 64,7 yang dikaitkan dengan partikel tersebut berbentuk memanjang dan memiliki morfologi semisferis atau oval. Selanjutnya, untuk analisis SEM pada sampel N2, yaitu saya menggunakan gambar B dan mengambil 10 data dan didapat data berikut. Dalam analisis ini sendiri diketahui bahwa ukuran area partikel berkisar antara 278,4 sampai hingga 626,4 dalam mikrometer kuadrat atau piksel, dengan nilai rata-rata 323,9, di mana ini berkaitan dengan ukuran partikel relatif seragam walau terdapat sedikit polidispersitas yang sedang. Length sendiri memiliki rata-rata 101,7, di mana hal tersebut dikaitkan bahwa sebagian besar partikel berbentuk memanjang atau sesuai dengan analisis SEM di awal. Lalu diketahui bahwa dalam min, dan max diketahui bahwa partikel itu memiliki kerapatan dan ketebalan yang konsisten. Lalu dari angle sendiri didapatkan bahwa partikel tersebut memiliki susunan yang acak dalam satu sistem. Sekian penjelasan tugas proyek saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.